Ayah, apakah ayah merasa lebih baik? Bukan hanya lebih baik, jauh lebih baik. Xiao Ye, kau benar-benar dokter ajaib. Sejak kau mulai merawatku, sakit kepalaku semakin jarang. Ketua, tenang saja. Dalam 2 sesi perawatan lagi, ayah akan sembuh total. Pak Nona Direktur Liu ada di sini. Dukun itu lagi. Aku akan mengusirnya. Nona Ani, saya menghabiskan 10 juta hari ini untuk mendapatkan Ganoderma darah. Ini adalah obat ajaib yang tiada bandingnya. Setelah ayahmu meminumnya, dia pasti akan sembuh. Direktur Liu, jaminan Anda tentang kesembuhan yang pasti. Anda sudah mengatakannya, setidaknya selusin kali di rumah kami. Masalah medis. Mereka secara alami memiliki hasil yang tidak terduga. Tapi Ganoderma darah ini pasti akan sangat bermanfaat bagi ayahmu. Kurasa kau hanya di sini untuk menipu uang keluarga kami. Sudahkah Anda berkonsultasi dengan dokter lain? Kukatakan padamu, jangan biarkan mereka membodohimu. Ye Feng tidak akan pernah menipuku. Apa? Ye Feng, katamu kau tak merindukanku, tapi kau datang begitu cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Feng, tentu saja aku merindukanmu, makanya aku datang menemuimu. Kau kangen aku? Kau mau balas dendam kan? Biar ku beritahu kau sesuatu. 10 orang sepertimu pun tak cukup untuk kulawan. Pergi dari sini dan jangan membuat masalah. Feng, kukatakan padamu, aku selalu menyukaimu. Aku memperlakukanmu seperti itu hanya untuk membuat Suqian kesal. Sebenarnya aku selalu ingin bersamamu. Bisakah kau membuat kebohongan yang lebih meyakinkan? Feng, aku tidak bohong. Sentuh aku, sentuh hatiku, kau akan lihat. Jangan kotori tanganku. Kukatakan padamu, hatimu sudah busuk. Feng, aku tahu aku tidak baik padamu sebelumnya. Tapi apa Suqian bersikap baik padamu? Dia selalu ingin menceraikanmu. Biar ku beritahu kau, aku brengsek sekali dulu. Aku selalu menyakiti perasaannya. Feng, Suqian selalu meremehkanmu karena miskin dan tidak kompeten. Dia hanya berpura-pura jadi korban. Jangan biarkan dia menipumu. Kaki, kau kesini untuk memperingatkanku? Ya, Feng. Lihat aku. Aku punya tampang. Aku punya tubuh. Dan keahlianku top. Apa kau tak ingin mencoba keahlianmu? Dengan berapa banyak pria kau melatihnya di tempat tidur? Apa maksudmu? Kau jalang. Pergi. Ye Feng, jangan kira kau bisa sok berkuasa hanya karena kau CEO sekarang. Aku masih bisa menghancurkanmu. Tolong, ada orang. Dia mencoba memperkosaku. Tolong. Ada apa ini? CEO Ani, Anda harus menolongku. Ye Feng bilang kalau aku tidur dengannya, dia akan membiarkanku kembali ke perusahaan. Kalau tidak, dia akan memperkosaku. Ye Feng, apakah ini urusan serius yang kau bicarakan? CEO Ani, dia tidak punya urusan serius. Melakukan hal buruk adalah urusan seriusnya. Apa yang terjadi? Suqian, suamimu brengsek. Dia menggunakan posisinya sebagai CEO untuk mencoba memperkosaku. Sudah selesai sandiwaramu? Kau memfitnah suamiku. Aku bisa memanggil polisi dan menangkapmu. Siapa yang memfitnahnya? Banyak orang yang melihatnya. Jangan bohong. Suqian, kau bilang dia memfitnah Ye Feng. Apa kau punya bukti? Jika kau tidak punya bukti, kau harus mengakuinya. Jangan merasa spesial hanya karena kau istri CEO. Kau hanyalah istri seorang pemerkosa. Aku menelepon Ye Feng sepanjang waktu. Aku melihat semua yang dilakukan Tan Xiayue saat dia masuk. Aku melihat semuanya dengan jelas. Jangan merasa hebat hanya karena kau CEO. Aku masih bisa menghancurkanmu. CEO, Ani, tolong percayalah padaku. Mereka menjebakku. Macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Aku sekarang secara resmi mewakili Sinyo Group untuk menuntutmu karena memfitnah CEO. Ye Feng, tunggu saja, kau akan masuk penjara. CEO Ani, aku tidak bisa masuk penjara. Maafkan aku, jangan dendam. Lepaskan aku kali ini saja. Anggap saja aku tidak ada. Terlambat, menyinggung CEO Ye ada harganya. Ye Feng, apa kau puas dengan caraku menangani ini? Baiklah kalau begitu, aku punya urusan penting yang harus kuhadiri. Sayang, ayo pergi. Aku masih harus pergi bekerja. Minum kopi dulu denganku. Aku yang bertanggung jawab sekarang, ayo pergi. Akhirnya kau datang, duduk-duduk. Aku punya berita heboh. Bernilai lebih dari 10 juta. Mau dengar? Katakan padaku. Kondisi Zhong Honghai. Mami, aku haus. Ting Ting, jadilah anak yang baik dan tunggu di sini. Mami akan membelikanmu air. Ye Feng, kau menghancurkan kejantananku. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Ting Ting. Ting Ting, jangan menakuti Mami. Ting Ting. Kau bangun.
Akhirnya kau bangun. Sayang Ting-Ting hilang. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkan Ting-Ting sendirian di sana. Jika terjadi sesuatu pada Ting-Ting, aku juga tidak akan hidup. Percayalah padaku, aku akan membawa Ting-Ting kembali dengan selamat. Percayalah padaku, kumohon. Ye Feng, jangan sombong. Percaya atau tidak, akan kubunuh bocah tengik ini. Ayah, tolong aku. Kau dengar aku? Bawa istrimu dan kemari sekarang. Dan jangan panggil polisi. Ting-Ting, ayah, ibu, berhenti. Ye Feng, aku membencimu. Sejak kita menikah, yang kau lakukan setiap hari hanyalah minum. Dan saat mabuk kau pulang dan memukuliku. Ye Feng, kau benar-benar buas. Memukuli seorang wanita, terutama wanita secantik ini. Kau lebih buruk dari binatang buas. Benar, dulu aku lebih buruk dari binatang buas. Dia mengatakan semua ini tentangmu. Kenapa kau tidak melawan? Apa salahnya? Katakan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Oke, kau katakan padaku. Sejak putri kita lahir, kau tidak pernah peduli saat dia menangis. Kau hanya menyalahkanku karena tidak tahu bagaimana merawatnya. Putri kami sakit parah. Kau tidak hanya tidak mampu menghasilkan uang, tetapi kau juga menggunakan biaya pengobatannya untuk minum. Ye Feng, kau benar-benar sampah. Setiap hari kau bermalas-malasan, hanya tahu main-main di luar. Kau membuatku khawatir setiap hari. Ye Feng, kau harus melawan. Kalau tidak, kau akan. Kian, maafkan aku. Aku brengsek sebelumnya. Aku sungguh menyesal. Setelah kau kaya dan berstatus, kau malah main mata dengan perempuan seperti Ani dan Tan Xiayue setiap hari. Perempuan seperti itu, dasar bajingan. Apa katamu? Aku sangat mencintaimu. Kian, jangan. Setelah mempelajari keterampilan ini, subjek memperoleh seni bela diri tingkat 2 Fizhen Langkong. Tian, percayalah padaku. Ulurkan tanganmu. Sekarang kau jadi satpam. Kau harus bisa mengendalikan emosimu. Jangan berkelahi terus. Baiklah, istriku. Bagus sekali. Keluarga kecil kita akhirnya bisa bersama. Aku bilang aku akan membuatmu dan Ting-Ting orang paling bahagia di dunia. Ye Feng, aku hanya membohonginya. Aku sangat mencintaimu. Kian. Kian, kau sudah bangun. Jangan bergerak dulu. Kau masih sangat lemah. Maaf, aku membuatmu khawatir. Kau jadi terlihat sangat lelah. Berjanjilah padaku kau tidak akan mengambil risiko lagi. Untungnya peluru meleset 1 cm. Kalau tidak, bahkan aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Demi kau dan Ting-Ting, aku tidak takut. Ye Feng, ada yang tidak beres. Masalah di Xingyao. Ayahku ingin kau kembali untuk rapat. Aku sedang bersama istriku, aku sibuk. Aku baik-baik saja sekarang. Kau urus saja urusanmu. Zhong Honghai. Pemegang saham Lin Xingjiao. Kalau kau sakit, kau seharusnya bilang dari tadi. Sekarang lihat. Media telah mengekspos anjloknya saham. Bagaimana kita mengatasi kerugian kita? Dan siapa namanya Feng itu? Pemegang saham Wang Group bintang kejora. Kau pikun ya? Kau malah menjadikannya CEO. Hei, aku curiga. Dia pasti yang membocorkan berita ini. Semuanya tenang. Aku percaya pada karakter Ye Feng. Oh, ayolah. Percaya, Iha. Dia tidak ada di sini. Dia pasti sudah kabur. Siapa yang kabur? Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik para pemegang saham. Xingyao sedang dalam krisis. Kita harus bersatu dan mengatasi kesulitan ini bersama. Mudah bagimu untuk bicara. Bagaimana dengan kerugian kami? Aku akan menggunakan uangku sendiri untuk mendukung pasar. Kalian tidak akan kehilangan sepeser pun. Oh tidak, aku baru saja menerima kabar. Chang William sedang agresif membeli saham kita. Xingyao tamat kali ini. Apa? Tuan Zhou.
Tidak. Tidak, aku ingin melepaskan sahamku. Aku tidak bisa kehilangan semua uangku. Aku juga ingin melepaskan sahamku. Kita tidak bisa tenggelam bersama kapal ini. Diam. Aku memberi kalian dua pilihan. Pertama, lepaskan saham sekarang. Terima kerugian kalian. Kedua, aku yang bertanggung jawab sekarang. 3 bulan kemudian semua orang mendapat dividen. Kenapa kami harus mempercayaimu? Kau berandalan, apa yang kau tahu tentang saham? Apa kalian punya pilihan? Baiklah, mari kita bertaruh. Kita bertaruh selama 3 bulan. Setelah 3 bulan ini akan ada dividen. Kami akan bersujud dan minta maaf. Jika tidak ada dividen setelah 3 bulan, apa yang akan kau lakukan? Maka keluarga Zong kami akan memberi kompensasi. Oh, sudah beres kalau begitu. Keluar. Pergi. Ye Feng, kali ini kau harus membantu keluarga Zong kita melewati krisis ini. Jangan khawatir ketua, saya pasti akan memberikan dividen kepada para pemegang saham. Dan saya juga akan membuat Chang William kehilangan segalanya. Apa rencanamu? Aku sepenuhnya mendukungmu. Berurusan dengan Chang William? Belum. Akan kurus pengadu yang membocorkan kondisimu lebih dulu. Benar, jangan pernah lepaskan bajingan Wang Yasho itu. Wang Yasho, berhenti. Sebagai dokter, kau harus melindungi privasi pasienmu. Kau bahkan tidak punya etika profesional dasar ini. Dan kau berani menyebut dirimu dokter terkenal dunia? Ye Feng, jangan buang napasmu untuknya. Lumpuhkan saja dia. Aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan. Tolong ampuni aku. Mati. Kau salah satu anak buah Nanyang Xie. Karena kau tahu identitas asliku, aku tak bisa membiarkanmu hidup. Tunggu saja. Tunggu guruku membalaskanku. Zong Honghai, ku dengar kau sekarat. Bagaimana menurutmu tentang hadiah yang kusiapkan untukmu? Chang William, apa yang kau coba lakukan? Di dunia ini, uang bisa melakukan apa saja. Jadi aku akan bersikap sombong. Gigit aku. Jangan keterlaluan. Ye Feng, kau pikir kau siapa? Uang di sakumu mungkin bukan milikmu dalam beberapa hari. Ye Feng, kau pikir kau siapa? Jangan berpikir kau bisa naik ke puncak hanya karena kau anjing peliharaan keluarga Zong. Hei, biar ku bilang, keluarga Zong akan segera bangkrut. Jangan terlalu sombong. Selama Xing Yao mengakuisisi Kafling 133, pasar saham akan menguntungkan dan saham Xing Yao akan segera pulih. Kafling 133, aku yang akan mengambilnya. Aku punya lebih banyak uang daripada kau. Apa yang akan kau gunakan untuk bersaing denganku? Pemberitahuan misi baru sistem. Subjek harus menghasilkan 1 juta di pasar. Takut? Baiklah, berlutut sekarang dan menggonggong seperti anjing 3 kali untukku. Dan aku akan menjadikanmu anjing peliharaanku. Jangan sombong. Aku akan mewakili Xing Yao dalam penawaran. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Bangkrut. Biar ku bantu. Kau istirahat saja dulu. Suzy, sudah berapa kali kukatakan padamu, berhentilah menggangguku, oke? Aku takut kau akan lelah. Serahkan pekerjaan kasarnya padaku. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Berhentilah bertingkah brengsek. Pergi dari sini. Lan, jangan marah. Aku pergi, oke? Aku membuatkanmu sup ini. Ingatlah untuk meminumnya sebelum dingin. Keluar. Lan, bagaimana caranya agar kau menyukaiku? Uzi, berhenti minum. Feng, berikan padaku. Lebih baik kau biarkan aku mabuk sampai mati. Berikan padaku, sadarlah. Bagaimana caranya agar Lan menyukaiku? Kau terus bilang kau suka Lan. Lihat dirimu sekarang. Apa kau ingin menjadi seperti diriku yang dulu? Brengsek sekali. Kau benar. Lalu apa yang harus kulakukan? Seorang pria harus punya karir sendiri. Aku akan berperang dengan William Chang. Kau datang dan bantu aku. Kita akan menghasilkan 10 miliar darinya. Ye Feng berani bicara omong kosong seperti itu. Da Fei, bos, apa yang harus kita lakukan? Pergi dan jemput Lan untukku. Lari. Da Fei, beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan membayar kembali uang yang kupinjam. Tidak semudah itu pergi bersamaku. Mulai sekarang kau akan melakukan apapun yang kusuruh.
atau aku akan mengunggah videonya ke internet. Lihat bagaimana kau akan menghadapi siapapun nanti. Tidak. Aku tidak akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Masuk dan urus Direktur Liang. Da Fei. Tidak. Beraninya kau membangkang. Akan kubunuh kau. Berhenti memukulku, aku akan pergi. Enyah kau. Wuzi, terima kasih telah bersikap begitu baik padaku. Tapi aku tak pantas mendapatkannya. Lan, kenapa kamu menangis? Apa kau rindu kakakmu? Aku ingin lari. Da Fei, aku tak berhutang apapun padamu, lepaskan aku. Tenang saja, kakak punya sesuatu yang bagus untukmu. Lan, bantu aku. Jika kau berhasil, semua uang ini akan menjadi milikmu. William, aku tak menginginkan uangmu. Berapa banyak pria yang harus kau tiduri untuk mendapatkan uang sebanyak ini? Jangan kurang ajar, berterima kasihlah pada William. Da Fei, jangan kasar pada perempuan. Lan tidak setuju. Bawa anak-anak buahmu dan bersenang-senanglah dengannya malam ini. William, tidak. Aku akan melakukannya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Apapun yang kau katakan akan kulakukan. Benar sekali. Bagaimana denganku? Aku sedang bersaing dengan Ye Feng untuk kafling 133. Aku ingin kau mendapatkan tawarannya untukku. Aku harus tahu batas bawahnya. Kau ingin aku mengkhianati Feng? Da Fei, kau dan anak buahmu akan sibuk malam ini. Akan kulakukan. 10 miliar. Aku akan mengumpulkan 10 miliar untukmu. Kau harus memastikan kau mendapatkan kafling 133. Jangan kecewakan ayahku. Dia bersusah payah mengumpulkan 10 miliar ini. 10 miliar. Feng, apa kau tahu tentang kafling 133? Siapapun yang membelinya bodoh. Bukankah seseorang baru saja membelinya seharga 10 miliar? Tata kota berubah. Harga tanah 10 miliar yang semula sekarang turun menjadi 1 miliar. Ye Feng, kau tidak takut dengan 10 miliar ini kan? Tidak, kukira 10 miliar tidak cukup. Ye Feng, apa kau gila? 10 miliar tidak cukup? Berapa yang kau inginkan? Tambah 5 miliar lagi, 15 miliar. Kau benar-benar banyak mau. Apa kau tahu betapa susahnya ayahku mengumpulkan 10 miliar ini, bahkan sampai menggadaikan rumah? Dengan 15 miliar ini, aku jamin Chang William akan mati tanpa tempat pemakaman. Baiklah, hanya untuk itu, aku akan mencari cara untuk mendapatkan 15 miliar untukmu. Aku punya satu syarat lagi. Aku yang akan memegang kendali penuh atas 15 miliar ini. Tak seorang pun boleh ikut campur. Ayah ini terlalu berisiko. Jika Ye Feng gagal, kita akan bangkrut. Chang William datang dengan kuat kali ini. Jika tawarannya gagal, Xinyao akan diakuisisi olehnya. Kalau begitu, lebih baik mempertaruhkan semuanya dan mencobanya. Gila, kalian semua gila. Ye Feng, aku bertanya padamu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengalahkan Chang William? Itu rahasia. Ayah, kurasa dia main-main. Ayah harus membiarkan aku yang menangani penawarannya. Kita tak bisa membiarkan Xinyao dihancurkan oleh orang luar. Ani, sudahlah. Jangan pernah meragukan orang yang kau pekerjakan. Ye Feng, lanjutkan saja dan lakukan. Ye Feng, aku akan mengawasimu. Jika kau mengacaukan ini, aku takkan membiarkanmu lolos. Feng, ada apa yang begitu mendesak? Aku membuka rekening rahasia di pasar saham. Belikan aku saham Jinsheng. Jinsheng milik Chang William? Berapa banyak? Aku punya 15 miliar sekarang. Beli sebanyak yang kau bisa. Bukankah uang ini untuk menawar kafling 133? Jika keluarga Zong mengetahui kau menggunakan uang ini untuk berspekulasi di saham Jinsheng, kau akan masuk penjara. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kukatakan. Baiklah. Lepaskan aku. Tolong. Lan, jangan khawatir. Aku di sini. Aku takkan membiarkan siapapun mengganggumu. Lan, aku senang banget kamu datang jenguk aku. Kamu bahkan masak semua ini. Kak Ipa, kita kan keluarga, nggak usah sungkan. Oh, siapa juga yang keluarga sama kamu? Ayo cobain masakan Lan. Jangan cuma ngomong, makan. Enak. Enak banget. Ya ampun. Lan, masakanmu maknyus. Siapapun yang nikahin kamu bakal beruntung. Ada yang udah lama gue pendam nih. Kalian semua jadi saksi ya hari ini. Gimana sama gue, Suzy?
Jangan cemen. Ayo, Lan, aku cinta kamu. Nikahin aku. Aku bakal bikin kamu jadi orang paling bahagia sedunia. Terima. Terima. Husi, maafin aku. Aku cuma bisa manfaatin kamu. Terima ya Lan, oke? Lan akhirnya setuju. Hari ini hari paling bahagia dalam hidupku. Ayo kita bersulang. Bersulang. Hari yang bahagia. Kita harus rayain pakai lagu. Suzy musik. Oh. Kian, aku kembali. Sumpah, aku udah berubah. Sungguh aku bakal jadi orang yang paling sayang sama kamu sedunia. Percaya deh. Ulurkan tanganmu. Maafkan aku. Aku benar-benar nggak punya pilihan. Rencana penawaran. Fair. Penawaran akan segera dimulai. Jangan kecewakan aku. Tenang aja, tunggu pertunjukannya. Fair. Kamu pikir dengan 150 miliar, kamu bisa ngalahin aku? Dari mana kamu tahu batas maksimal kami? Mau saingan sama aku? Kamu masih muda. Tidak, kita nggak boleh kalah. Aku akan telepon ayahku dan minta dia cari dana tambahan. Nggak perlu. Penawaran ini, aku emang nggak niat menang. Fair. Jaminan apa yang kamu berikan padaku? Sekarang Chang William menang kafling 133 dengan 160 miliar. Dan kamu bilang kamu nggak mau menang? Apa yang mau kamu lakukan? Jangan khawatir, kafling 133 bakal anjlok. Dan nilainya cuma jadi 10 miliar. Aku kalah sama Chang William, biar dia kehilangan segalanya. Kok bisa kamu bilang bakal anjlok? Aku udah hitung. Fair. Kamu ngomong ngawur. Ini absurd. Aku copot jabatan CEO MU. Keluar dari sinyal sekarang. Ngapain buru-buru? Jangan ambil kesimpulan dulu. Kalau kafling 133 nggak jatuh dalam 3 hari, aku nggak cuma pergi, tapi aku juga bakal kasih kamu formula rahasia buat ngobatin leukemia putriku. Kalau aku menang, kamu milikku. Berani taruhan? Kurang aja. Jadi selama ini kamu punya niat terselubung sama putriku. Ayah aku mau taruhan sama dia. Formula leukemia itu nggak ternilai harganya. Dengan formula itu, kita bisa buka pabrik farmasi dan si Nyao bakal bangkit lagi. Kian, lepasin aku. Kian lepas. Fair. Kenapa kamu beri aku harapan cuma untuk menghancurkannya? Jadi kamu bantu grup si Nyao demi Ani? Aku nggak bakal ganggu kalian berdua. Aku udah tahu itu sejak lama. Bukan begitu. Dengarkan aku. Aku udah taruhan sama Zhong Honghai. Ini pakai psikologi terbalik. Psikologi terbalik? Kalau aku nggak taruhan sama dia, dia bakal pakai 15 miliar itu buat lawan Chang William sampai mati. Saat itu, Xing Yao benar-benar nggak punya masa depan. Tapi apa yang akan kamu gunakan untuk melawan Chang William? Aku nggak mau kamu juga terluka. Aku lagi nunggu kabar. 3 hari, cuma 3 hari. Kian, percayalah padaku. Hanya kamu yang ada di hatiku. Tapi kamu harus hati-hati. Feng Ge, kau hebat sekali. Investasi kita sebelumnya di saham Jinsheng melonjak. Sekarang sudah berlipat ganda. Jual semuanya hari ini. Jual. Sahamnya sedang naik. Kenapa kita harus menjualnya? Ya, sejak Chang William membeli kafling 133, Jinsheng terus naik. Haruskah kita menunggu beberapa hari lagi? Ini hampir besok. Jinsheng akan anjlok karena berita negatif. Bagaimana kau tahu itu akan jatuh? Aku sudah menghitungnya. Lakukan apa yang kukatakan. Aku ada urusan harus pergi. Apa dia benar-benar bisa menghitungnya? Misterius sekali. Suzy, haruskah kita menunggu 2 hari lagi? Hasilkan sedikit lagi. Dengan begitu, kita bisa pergi ke luar negeri dan tinggal bersama. Lan, maafkan aku. Aku harus melakukan apapun yang Feng Ge katakan. Aku percaya padanya. Fair. Batas waktu 3 hari telah tiba. Kau kalah. Feng serahkan formulanya.
Tinggalkan Xingyao Group. Apa terburu-burunya? Kabar baik. Membutuhkan waktu. Zhong Honghai belum mati. Sejak aku membeli kafling 133, jinisenku terus naik. Xingyao Group, Star Radiant Chemyu akan segera menjadi sampah, kan? Chang William, siapa yang akan menang? Masih belum pasti. Keras kepala. Aku menerima kabar bahwa Ye Feng telah membeli saham Jinsheng kita. Ye Feng, apa ini benar? Ya. 15 miliar itu. Aku telah membeli Jinsheng. Ye Feng, kau berani menyalahgunakan dana? Kita sepakat bahwa aku akan bertanggung jawab penuh atas uang itu. Ye Feng, aku salah mempercayaimu. Dikhianati oleh seseorang yang kau percaya adalah pil pahit yang harus ditelan. Ye Feng pengkhianat. Aku akan menelepon polisi. Ye Feng, beginilah jadinya anjing penjilat. Jangan khawatir. Lihat beritanya. Siapa yang akan mati duluan belum pasti. Perubahan perencanaan kota Tianhai. Kafling 133 tidak ada dalam rencana pembangunan. Raja tanah yang kau beli seharga 16 miliar, sekarang hanya bernilai sekitar 1 miliar, kan? Jadi kau tahu harga tanah akan turun. Kaki, kau tidak pernah berniat untuk memenangkan penawaran ini. Aku meminta ketua untuk mengumpulkan 15 miliar uang tunai, hanya untuk membuatmu menawar lebih tinggi, untuk membuatmu kehilangan lebih banyak. Kau menipuku. Kehilangan uang rasanya tidak enak, kan? Kau kejam sekali. Kakak, kesehatanmu penting. Selama ada kehidupan, ada harapan. Tunggu saja pemakamanmu. Ani berikan dia karangan bunga. Dia akan membutuhkannya. Tuan Chang, semoga Anda beristirahat dalam damai. Perlu kubakarkan dupa untukmu? Ayo pergi. Ye Feng, untuk apa yang kukatakan sebelumnya? Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Mengenai Ani, aku akan menerima kekalahanku. Aku pasrah padamu. Taruhan kita batal. Kau mempermainkanku. Untuk menghindari masalah saat itu, aku harus memancingmu. Memaksamu untuk bertaruh denganku. Untuk mencegahmu berhadapan langsung dengan Chang William. 15 miliar itu, aku sudah transfer kembali ke rekeningmu. Maaf, aku selama ini salah tentangmu. Dengan nilai tanah yang menurun, harga saham Jinsheng pasti akan anjlok. Kita akan menggunakan 15 miliar ini untuk mengakuisisi Jinsheng. Aku akan membuat Chang William berharap dia mati. Benar. Kita akan mengalahkan Chang William saat dia terpuruk. Chang William bukan lagi ancaman. Ketua saya ingin mengundurkan diri sebagai CEO Xingyao. Ye Feng, jika kau masih marah karena kami salah paham padamu, aku bersedia berlutut dan minta maaf. Ketua Anda terlalu baik. Alasan saya ingin mengundurkan diri adalah saya ingin membuat jalan saya sendiri. Lelaki sejati punya ambisi melampaui keadaannya saat ini. Aku takkan menghentikanmu. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, bilang saja. Ya. Grup Xingyao, kami pasti akan mendukungmu. Baiklah kalau begitu, terima kasih Ketua dan Nona Ani. Hotel Prince. Saudara, gawat, harga saham grup Jinsheng anjlok. Xingyao mengumumkan mereka akan mengakuisisi kita. Keluar. Jangan ganggu aku. Habislah. Semua sudah berakhir, Ye Feng. Ini belum berakhir di antara kita. Siapa yang membiarkanmu masuk? Tuan Chang. Hanya aku yang bisa membantumu dalam situasi ini. Tahu siapa? Dan kenapa aku harus mempercayaimu? Karena aku adalah guru Liu Miasho, dukun Nanyang. Ye Feng adalah keturunan dewa pengobatan. Kalian manusia biasa, tak bisa menghadapinya sama sekali. Hanya ilmu hitam Nanyang ini yang bisa membunuhnya. Bagus. Aku ingin dia dicabik-cabik. Dicabik-cabik? Itu terlalu mudah untuknya. Aku ingin dia mati di tangan wanita yang dicintainya.
Kak Feng, kau hebat. Kita dapat 10 miliar hanya dengan jual beli. Bagaimana kau tahu rencananya akan berubah? Aku dari masa depan. Aku mengetahuinya di kehidupan masa laluku. Apa kau kebanyakan baca novel web? Apa kau tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu. Terserah kau bilang apa, Feng Ge. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan semua uang ini? Aku ingin mengajak Qian berlibur. Dia sudah bersamaku bertahun-tahun. Dan kita belum pernah sekalipun berlibur. Aku berutang ini padanya. Ajak istrimu ke Turki yang romantis. Lalu bersama-sama pergi ke Tokyo dan Paris. Feng Ge, aku sangat iri pada kalian. Dan juga, aku berencana untuk memulai perusahaan farmasi. Aku akan mengubah semua resep dalam kompendium Dewa Pengobatan menjadi obat sungguhan. Agar mereka yang menderita penyakit parah takkan lagi tersiksa oleh rasa sakit. Rencanamu ini luar biasa. Aku ikut. Aku Zuzi akhirnya bisa berdiri tegak. Aku sudah meminta Ani untuk mencarikan sebidang tanah yang cocok untukku. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan perusahaan beberapa hari ke depan. Kau dan Lanlan bantu aku. Atas nama Lanlan, terima kasih. Sahabatku, kita punya kehidupan ini, tapi tak ada kehidupan selanjutnya. Denda membunuh seorang murid tak terdamaikan karena kau sangat mencintai wanitamu. Aku akan membuatmu mati di tangannya. Aku sudah menemukan tanah yang kau inginkan. Apa kau ingin melihat informasinya? Ya, aku baru sampai di rumah. Bawakan padaku. Qian, buka pintunya. Aku pulang. Jangan masuk. Ada apa, Qian? Qian, jangan sentuh aku. Tenang. Bunuh dia. Bunuh dia. Sistem memperingatkan Susian dikendalikan oleh ilmu hitam Nan yang Shen Yi. Qian. Karena Sukian tak bisa membunuhmu, aku akan membuatnya mati di depanmu. Kekuatan hidupnya semakin melemah. Bukankah keahlian medis tingkat 2 seharusnya bisa menyembuhkan semua penyakit? Kenapa aku tak bisa menyelamatkannya? Sistem menampilkan Susian terkena ilmu hitam Nan yang Shen Yi tingkat 2 yang tak bisa dikendalikan. Apa tidak ada lagi yang bisa kulakukan? Sistem menampilkan jika kau mentransfer energi ke Susian, kau mungkin bisa menyelamatkannya. Sistem tampilan jika digunakan dengan cara ini akan rusak parah. Feng, apa yang terjadi padamu? Ayo kita ke rumah sakit. Aku harus menyelamatkan Qian. Aku baik-baik saja. Kau tidak baik-baik saja. Kau akan mati. Aku akan menyiapkan mobil untuk membawamu ke rumah sakit. Jangan halangi aku menyelamatkannya. Minggir. Berpikirlah jernih. Sukian sedang sekarat. Kau manusia. Aku bukan dewa. Jangan melakukan pengorbanan yang sia-sia. Jika Qian tiada, apa arti hidupku? Kau masih punya aku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan lebih baik daripada Sukian. Aku akan membuatmu melupakannya. Pergi. Aku putri terhormat dari grup Xingyao. Apakah aku tak sebanding dengan orang yang sekarat? Kau bahkan tak pantas menjilat sepatu Sukian. Kau akan menyesali ini. Sistem menampilkan bahwa Susian terluka parah. Jika dia mengobatinya, dia akan kehilangan 60 tahun hidupnya. 60 tahun hidupku hilang. Feng, aku buta menikahimu bajingan. Menikahimu berandal. Aku sudah muak. Qian. Bahkan dengan sistem tabib dewa dan kekayaan miliaran, apa gunanya tanpamu? Apa artinya? Qian, aku kembali. Aku bersumpah, aku akan berubah. Sungguh aku akan menjadi orang yang paling mencintaimu di dunia. Aku sangat mencintaimu. Qian tidak. Feng, aku hanya berbohong padanya. Aku mencintaimu, aku sungguh mencintaimu. Jika aku kehilanganmu lagi, apa gunanya aku hidup selama 60 tahun itu? Sistem menampilkan indeks hidupmu berangsur-angsur menurun. Ada apa denganku? Rasanya seperti mimpi buruk. Qian, kau baik-baik saja? Feng. Penyihir Nanyang itu berani menyentuhmu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh bajingan itu.
Kau akhirnya bangun. Kau membuatku takut setengah mati. Sudah berapa lama aku tidur? 3 hari 3 malam. 3 hari ini pasti berat bagimu. Tidak sama sekali. Ani, kau tahu kau pingsan, jadi aku khusus memanggil dokter untuk memeriksamu. Lihat, dan kau bilang tidak berat. Kau punya lingkaran hitam di bawah matamu. Aku tidak lelah sama sekali. Aku ingin menemanimu. Aku takut kau tidak akan bangun lagi. Dokter bilang kau dalam bahaya besar. Sayang kau tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan dokter lain. Akulah tabib dewa. Aku tahu tubuhku sendiri. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sungguh jangan khawatir. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Nona Anna, Anda ingin bertemu saya? Ambil cek ini. 100 juta. Aku tidak bisa menerima uang sebanyak ini. Ambil cek ini. Dan tinggalkan Ye Feng. Apa maksudmu? Aku tidak akan meninggalkan Ye Feng. Tidak cukup? Baiklah. Aku akan menambahkan 1 nol lagi. Nona Anna, jika Anda mencoba mencuri suamiku, kusarankan kau berhenti membohongi diri sendiri. Apa kau pikir kau mencintainya dengan melakukan ini? Biar ku bilang. Kau malah mencelakainya. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Ini laporan medis Ye Feng yang baru saja dikirim oleh dokter. Lihat sendiri. Organ-organ Ye Feng menua dengan cepat. Dia hanya punya waktu 5 tahun lagi untuk hidup. Itu tidak benar, kan? Apa kau berbohong padaku? Aku mencintai Ye Feng sama seperti kau. Kenapa aku harus mengutuknya untuk mati? Aku ingin mengundurkan diri. Aku harus pulang untuk bersama Ye Feng. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Sadarlah. Temani Ye Feng. Dia hanya akan berpura-pura baik-baik saja di depanmu. Menderita rasa sakit menjelang kematian sendirian. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku pergi. Biarkan aku menemani Ye Feng. Aku punya uang. Aku bisa membawanya ke dokter terbaik di dunia. Lakukan segala cara untuk memperpanjang hidupnya. Aku pergi. Apa kau ingin melihatnya mati perlahan? Kau sangat egois. Jangan khawatir, aku takkan membiarkan Ye Feng mati. Sini biar aku saja. Kau belum sehat, bagaimana bisa kau memasak untukku? Duduk dan istirahatlah. Saat ini, yang ingin kulakukan hanyalah mencuci dan memasak untuk istriku. Sini coba masakan aku. Nih. Enak? Lezat. Kian-kian, aku ingin mengajakmu memilih gaun pengantin besok. Kita sudah lama menikah. Dan kita belum pernah mengadakan pernikahan. Aku tak ingin ada penyesalan. Sadarlah. Temani Ye Feng. Dia hanya akan berpura-pura baik-baik saja di depanmu. Menderita rasa sakit menjelang kematian sendirian. Ada apa denganmu? Aku bahagia. Kalau begitu aku akan menunggumu besok. Jam berapa ini? Kenapa kau belum datang? Kian-kian, kenapa kau? Jangan menunggu lagi. Sukian, dia tidak akan datang. Apa yang kau lakukan pada Kian-kian? Jika terjadi sesuatu padanya, aku takkan melepaskanmu. Aku hanya menunjukkan laporan medis MU padanya. Memberitahunya kalau kau takkan hidup lebih dari 5 tahun. Kenapa kau melakukan ini? Karena aku mencintaimu, Ye Feng. Aku takkan membiarkanmu mati. Aku akan melakukan apapun untuk menemukan dokter terbaik di dunia demi menyelamatkanmu. Apa pedulimu apakah aku hidup atau mati? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi, Ye Feng. Kumohon jangan pergi. Ye Feng. Kenapa kau tidak bisa mencintaiku? Kau akan menyesal. Nona, saya bisa membantu Anda mendapatkan pria yang Anda inginkan. Benarkah Pak Tua? Tolong bantu aku. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Temukan Ye Feng dan tancapkan jarum ini di atas kepalanya. Dia akan menjadi milikmu. Kian-kian, Ani berbohong padamu. Kian-kian. Ye Feng, kekasihku. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Aku begitu kejam padamu. Justru karena aku sangat mencintaimu. Itulah mengapa aku rela pergi. Agar berhenti menjadi beban bagimu. Berjanjilah padaku kau akan hidup dengan baik. Aku akan selalu memberkatimu. Dan mencintaimu selamanya. Nona, mau kemana? Bandara.
Sistem menampilkan Anda terlalu bersemangat dan berbahaya. Kian-kian kau begitu bodoh. Apa gunanya hidup tanpamu? Kian-kian, apakah itu kau? Kau kembali? Annie, apakah kau yang memaksa Kian-kian pergi? Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Apa kau belum mengerti juga? Keluar. Akulah yang paling mencintaimu. Sistem tampilannya adalah wangian yang memikat. Selamat tinggal Ye Feng. Kian-kian, aku kembali. Aku bersumpah, aku telah berubah. Sungguh akulah yang paling mencintaimu di dunia ini. Percayalah padaku. Berikan tanganmu. Shifu, hentikan mobilnya. Baiklah. Ye Feng, aku takkan meninggalkanmu. Tancapkan jarum ini ke puncak kepalanya. Dia akan menjadi milikmu. Kau tak terpengaruh dupa pemikat. Jarum penculik jiwa penyihir Laut Selatan. Di mana aku? Apa yang telah kulakukan padamu? Kau dikendalikan oleh sihir hitam. Ingin membunuhku? Si tua bangka itu benar-benar mencoba memakaiku untuk mencelakaimu. Kian-kian, kau kembali. Maafkan aku. Awalnya kupikir Annie punya sumber daya finansial yang lebih baik dan bisa memberimu perawatan yang lebih baik. Tapi sungguh meninggalkanmu, aku tak bisa. Hai, suamimu kaya sekarang. Jangan dengarkan gosip orang luar. Annie, aku sudah memikirkannya matang-matang. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan menghadapinya bersama Ye Feng. Kalau begitu, aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Berhenti. Kau mau kemana? Aku akan mencari bajingan tua itu dan membalas dendam. Kau bukan tandingannya, biar aku yang pergi. Kau yakin kau sanggup? Jangan ambil risiko yang tak perlu. Jangan khawatir, kemampuan medis dan bela diriku masih utuh. Penyihir Laut Selatan itu luar biasa licik. Jika kita tidak melenyapkannya, entah apa yang akan dia lakukan padamu selanjutnya. Guru aku sudah membawa Ye Feng. Annie, kau tidak mengecewakanku. Ye Feng, serahkan kompendium Dokter Dewa. Kompendium Dokter Dewa adalah barang paling berhargaku. Aku tak bisa memberikannya pada siapapun. Kau berani? Serahkan kompendium Dokter Dewa, dan sakit kepalamu akan hilang. Kau menipuku. Dengan kompendium Dokter Dewa aku akan tak terkalahkan. Apa yang terjadi? Kompendium Dokter Dewa yang kuberikan padamu itu palsu. Kau mempraktikannya secara membabi buta tanpa melihatnya. Tentu saja semua meridianmu sekarang terputus. Kau menipuku. Jika aku tidak menipumu dan melakukan sandiwara ini, bagaimana mungkin kau tega memutuskan meridianmu sendiri? Kalian semua berkomplot. Tidakkah rasanya mengerikan ditipu? Aku tak mau mati. Selamatkan aku. Aku berjanji mulai sekarang. Aku akan pensiun dari Jianghu. Kau telah mencelakai banyak orang, melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku akan menjalankan kehendak langit. Tunggu saja ajalmu. Ye Feng, ketua grup farmasi Shenfeng, telah dipilih oleh majalah Time sebagai tokoh paling berpengaruh tahun ini secara global. Hanya dalam setengah tahun, Shenfeng Pharmaceutical telah muncul entah dari mana. Obat baru yang mereka luncurkan memiliki tingkat efektivitas 999% dalam mengobati kanker darah. Pendirinya Ye Feng juga dikenal sebagai dewa pengobatan. Bersulang untuk Feng Ge yang menjadi dewa pengobatan. Silakan duduk. Rasanya seperti mimpi. Orang kecil sepertiku benar-benar bisa sukses. Semua ini berkatmu, Feng Ge. Apa maksudmu semua ini berkatku? Kau pantas mendapatkan semua ini. Kapan kau dan Lan Lan akan menikah? Terlalu banyak urusan perusahaan saat ini. Kami berencana memikirkannya setelah melewati masa sibuk ini. Baiklah, kalau begitu aku takkan menunggu kalian. Aku berencana untuk menikahi Kian-kian lagi. Ye Feng, apa yang kau bicarakan?
Kian, kau ingat apa yang kukatakan saat melamarmu? Ya, aku ingat. Sukian, aku mencintaimu. Ya Feng, aku juga mencintaimu. Kian, maukah kau menikah denganku? Meskipun aku tak punya uang sekarang dan tak bisa membelikanmu cincin, aku pasti akan membelikanmu berlian besar nantinya. Ya Feng, aku mau. Kian, aku banyak berhutang padamu di masa lalu. Tak ada cincin, tak ada rumah, tak ada uang. Dan kau tetap menikah denganku. Semua itu tak penting. Yang penting kau sungguh mencintaiku. Aku tak mau ada penyesalan. Aku ingin menggelar pernikahan yang layak denganmu. Setelah pernikahan, kita akan keliling dunia. Bagaimana? Terserah kau saja. Cium aku. Kenapa kita tidak adakan saja pernikahannya dengan Feng Ge? Oh, perusahaan sedang sibuk-sibuknya. Kenapa kau ikut campur? Bukannya aku tidak ingin menikah denganmu dari dulu. Aku tahu, tapi kita harus bantu Feng Ge mengurus perusahaan dulu. Biar dia bisa menikah dengan Kian dengan tenang. Baiklah, aku akan mendengarkan istriku. Gombal. Siapa istrimu? Itu hanya masalah waktu. Awas. Husi, tahan. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Syukurlah kau baik-baik saja. Bangun. Kau tak boleh mati. Kau belum menikah denganku. Feng Ge, bagaimana keadaan Suzy? Jangan khawatir Suzy, beruntung kali ini. Jika mobil itu sedikit lebih cepat, aku tak akan bisa menyelamatkannya. Aku sampai gemetaran. Terima kasih Feng, tak masalah. Apa Suzy baru-baru ini menyinggung seseorang? Tidak, Suzy sibuk dengan pabrik farmasi. Dia sudah lama tak terlibat dengan dunia hitam. Ada apa Feng? Aku melihat kejadiannya. Aku curiga ada orang yang mengincar nyawa Suzy. Suzy tak boleh kenapa-napa. Jangan khawatir Suzy, saudaraku. Akan kubunuh siapapun yang menyentuhnya. Aku akan menemukan pelakunya. Kau urus Suzy. Sistem menampilkan bahwa karena terlalu banyak kerusakan pada kehidupan tubuh melemah. Suzy, Lan, kenapa kau menangis? Jangan bergerak. Feng bilang kau hampir mati. Lan, aku baik-baik saja. Lihat aku utuh. Jangan mempertaruhkan nyawamu untukku lagi. Aku tak pantas mendapatkan ini. Lan, apa kau tak tahu perasaanku padamu? Aku rela mati untukmu. Uzi, tak pernah ada orang yang sebaik ini padaku. Aku sangat bahagia. Aku tak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu lagi. Lan, bagaimana dengan dokumen penawaran palsu itu? Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu itu palsu. Kumohon lepaskan aku. Apa William butuh uangmu? Lakukan satu hal lagi untuk William. Kita anggap lunas. Aku keluar. Aku sudah mengacau sekali, aku tak bisa melakukannya lagi. Jangan memaksa. Jika kau tidak melakukannya, Suzy tak akan seberuntung itu lagi nanti. Kau yang membuat Suzy ditabrak. Kau tak boleh menyentuhnya. Jika kau tak ingin Suzy mati, bantu kami mengurus Ye Feng. Jika kau tak ingin Suzy mati, bantu kami menjatuhkan Ye Feng. Tolong. Jangan khawatir, Lan. Aku di sini. Aku takkan membiarkan siapapun menyakitimu. Ayo, Lan, aku cinta kamu. Menikahlah denganku. Akan kubuat kau wanita paling bahagia di dunia. Aku tak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Suzy. Maaf, Feng. Ye Feng. Bangun. Ye Feng. Kian. Kau pingsan. Aku sangat takut. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Aku tidur nyenyak, jangan khawatir. Kau yakin kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku kan tabib ajaib, ingat?
Buatkan aku sesuatu untuk dimakan, aku lapar. Baiklah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sistem menampilkan bahwa kerusakan pada indeks kehidupan terlalu banyak sehingga sistem akan berhenti berfungsi. Kegagalan sistem. Apa maumu? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan buang-buang waktuku. Kita bicara soal Lanlan. Sentuh Lanlan, dan akan kubunuh seluruh keluargamu. Siapa yang menyentuh Lanlan? Kau akan segera tahu. Ikut aku. Lanlan, kau baik-baik saja? Jangan takut, aku di sini. Wuzi, tolong aku. Curi resep Ye Feng untukku. Kau mimpi kalau kau pikir aku akan mengkhianati saudara Feng. Kau setia pada Ye Feng. Tapi apa Ye Feng memperlakukanmu seperti saudara? Lanlan, beritahu dia. Apa yang Ye Feng lakukan padamu? Apa yang terjadi pada Lanlan? Cepat beritahu aku. Lihat sendiri. Ini tidak benar, Lanlan. Cepat beritahu aku. Lanlan, beritahu Zuzi. Orang macam apa Ye Feng itu? Jika kau tidak mendengarkanku, aku akan membunuh Zuzi dan ibumu lebih dulu. Lalu aku akan menjualmu ke rumah bordil. Ye Feng, dia bukan manusia. Dia memaksaku tidur dengannya. Jangan khawatir. Aku akan membalaskan penghinaan yang kau derita. Betul. Kau memperlakukan Ye Feng seperti saudara. Tapi Ye Feng memperlakukanmu seperti orang bodoh. Bekerja samalah denganku. Balas dendam untuk Lanlan. Resepnya, di mana? Wuzi, apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya mencarimu. Lemarimu kotor, biar kulap untukmu. Serahkan saja pada petugas kebersihan. Data yang kau berikan kemarin, banyak yang salah. Benarkah? Kalau begitu aku akan kembali dan memeriksanya lagi. Wuzi, akhir-akhir ini kau tampak sak. Ada apa? Tidak ada, memangnya ada apa? Benarkah? Benar. Saudara Feng. Aku ingin bertanya sesuatu. Silakan. Jika seseorang menindas kakak ipar, apa yang akan kau lakukan? Kian-Kian adalah segalanya bagiku. Jika ada yang berani menyakitinya, akan kuhancurkan mereka. Kau benar. Lanlan juga segalanya bagiku. Jika ada yang berani menyentuhnya, aku juga akan menghancurkan mereka. Apa terjadi sesuatu pada Lanlan? Tidak ada yang terjadi pada mereka. Aku hanya memberi contoh. Makan buah. Kakak ipar. Baiklah, aku akan pergi memperbaiki data. Aku takkan mengganggu waktu pribadimu. Ada apa dengan Zuzi? Dia tampak begitu gelisah. Dia resah akhir-akhir ini. Apa dia bertengkar dengan Lanlan? Jika kau punya waktu, bicaralah dengan Lanlan. Baiklah. Lanlan, apa kau dan Zuzi bertengkar baru-baru ini? Tidak, kami baik-baik saja. Aku tahu Zuzi ingin sekali menikah denganmu. Apa dia terlalu memaksamu? Tidak, aku hanya merasa. Aku merasa tidak pantas untuknya. Aku mengerti. Wajar bagi perempuan untuk merasa ragu sebelum menikah. Makan buah. Tak seorang pun pantas untuk siapapun. Semua tergantung apakah kalian berdua saling mencintai dengan tulus. Kian-Kian, terima kasih sudah begitu baik padaku. Sebenarnya aku... Ada apa, Lanlan? Aku baik-baik saja, cuma agak gelisah. Parah. Jinxiang milik Chang William telah meluncurkan pengobatan baru untuk kanker darah. Apa? Ini sangat berdampak pada pangsa pasar kita. Chang William juga bisa memproduksi obat baru untuk kanker darah? Mustahil. Pasti ada pengkhianat. Fengge, serahkan ini padaku. Aku akan cari tahu siapa penusuk dari belakang ini. Selidiki dengan teliti. Kita harus mencari tahu siapa pengkhianatnya. Jangan khawatir, aku akan memeriksanya. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku akan jalan-jalan denganmu. Santai. Ye Feng, kau ingat atap ini? Tentu saja aku ingat. Ini adalah atap tempat kita pertama kali bertemu. Hei gadis kecil, jangan pergi. Kenapa kau melepaskanku? Lepaskan aku. Tolong, tolong. Berhenti, seseorang. Nya?
Apa yang kau lakukan? Jangan berkeliaran sendirian di atap lagi. Berbahaya tahu? Aku tahu. Jika ada yang berani mengganggumu lagi, beritahu mereka namaku Ye Feng. Aku yang menguasai daerah ini. Tak akan ada yang berani menyentuhmu. Ye Feng. Sejak kau menyelamatkanku hari itu, aku datang ke atap ini setiap hari, berharap untuk bertemu denganmu lagi. Gadis kecil yang begitu berani, hingga benar-benar menyelamatkanku. Jangan bergerak biar aku yang mengobati lukamu. Jika kau bertekad untuk bersama berandalan itu, maka jangan kembali ke rumah ini. Kian-kian aku akan memberimu rumah baru. Kian-kian terima kasih atas cintamu. Dulu aku bukan siapa-siapa. Namun kau menikahiku tanpa ragu. Dan selama bertahun-tahun setelah kita menikah, aku benar-benar brengsek. Sukian turun. Beri aku uangnya. Ya. Dulu kau entah berkelahi dan membuat masalah, atau mabuk dan membuat keributan di rumah. Itu benar-benar masa-masa sulit. Setiap kali aku tak tahan lagi, aku akan datang ke atap ini untuk mengingat saat-saat indah kita. Kian-kian, kau sangat menderita selama bertahun-tahun itu. Tidak apa-apa, tapi kau tampak berbeda sekarang. Seperti orang yang sama sekali berbeda. Ye Feng, apa yang terjadi padamu? Hari kau membawa Ting Ting ke rumah sakit. Aku bermimpi. Dalam mimpi itu, kau melompat dari gedung bersama Ting Ting. Ye Feng, aku buta karena menikahimu. Bajingan, aku sudah muak. Tidak. Tidak. Kian-kian, aku salah. Kian-kian. Sistem menampilkan ucapan selamat karena memiliki sistem pengobatan ajaib. Dan begitulah caranya aku mendapatkan sistem dewa medis. Dalam mimpiku, aku menjadi tabib dewa yang tiada tanding. Ye Feng, apa kau terlalu banyak membaca novel online? Tidak, mimpi itu terasa begitu nyata. Meskipun aku memiliki kekayaan dan status dalam mimpi, aku harus menanggung rasa sakit karena kehilangan kalian berdua. Rasa sakit kerinduan seumur hidup itu. Itu sebabnya setelah bangun aku mencoba yang terbaik denganmu dan Ting Ting. Ini bukan hanya rasa bersalah, tapi cinta. Tapi tetap saja terima kasih telah bermimpi itu. Itu membuatmu berubah menjadi lebih baik. Aku sangat bahagia sekarang, dan aku akan menghadapi kesulitan apapun bersamamu. Aku punya firasat buruk. Kali ini aku dikhianati oleh seseorang yang paling aku percayai. Maksudmu Zuzi? Tidak mungkin dia selalu menjadi sahabatmu. Kuharap firasatku salah. Ye Feng, aku sudah menemukan siapa yang mengkhianati formulamu. Mustahil. Aku punya bukti yang memberatkannya. Kalau kau tak percaya, lihat saja sendiri. Ketua Anda meminta saya melihat buktinya. Aku tertidur dulu. Ketua. Jarum-jarumku. Ayah. Papa. Papa. Ada apa, Pak? Turut berduka cita, ketua telah tiada. Apa katamu? Kau bilang ayahku meninggal? Ye Feng, kau kejam sekali. Kenapa kau bunuh ayahku? Ani, tenanglah. Ketua adalah mentorku. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Berhentilah berkelit. Selain kau, siapa lagi yang akan menggunakan jarum untuk melukai seseorang? Karena kau mencurigaiku, maka panggil polisi. Polisi akan membuktikan aku tak bersalah. Berhentilah berpura-pura tak tahu. Aku pasti akan memanggil polisi dan menangkapmu. Tunggu saja hukumanmu. Apa? Polisi menahan Ye Feng? Kak Ipar, jangan khawatir. Kak Feng hanya membantu penyelidikan. Dia tidak bisa pulang untuk saat ini. Polisi pasti salah. Bagaimana mungkin Ye Feng membunuh seseorang? Dia pasti dituduh dengan salah.
Ini benar-benar merepotkan sekarang, karena senjata pembunuhannya adalah jarum perak Kak Feng, dan mereka menemukan sidik jarinya di sana. Yang terburuk adalah kesaksian Annie. Ini sangat tidak menguntungkan Kak Feng. Carikan aku pengacara terbaik. Bahkan jika aku bangkrut, aku harus membantu Ye Feng memenangkan kasus ini. Aku akan segera mengurusnya. Tapi bagaimana dengan perusahaan? Banyak hal yang masih membutuhkan persetujuanmu. Perusahaan. Kau bantu aku mengelolanya. Jangan khawatir, Kak ipar aku akan menanganinya untukmu. Formula yang kau inginkan. Mana uangku? Dengan ini aku bisa bangkit kembali. Da Fei, mulai produksi. Baik, bos. Sekarang kita impas. Kau tidak boleh mengganggu Lan Lan lagi. Jangan khawatir. Selama aku bisa menghancurkan Ye Feng, aku tidak akan merepotkanmu. Annie, apa yang kau lakukan di rumahku? Keluar. Annie, aku ingin kau tenang. Dan bantu aku menemukan pelaku sebenarnya. Dan membersihkan nama Ye Feng. Omong kosong. Aku akan membuat Ye Feng membayar dengan darah. Dia akan membayar nyawa ayahku. Apa kau tidak percaya pada karakter Ye Feng? Ye Feng, jangan pergi. Kau mabuk. Aku tidak mabuk. Untuk meminta maaf, kita bicarakan saat kau sadar. Tidak, aku tidak mau. Aku menginginkanmu sekarang. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Terimalah ini. Bolehkah aku mengisi sembarang angka? Aku tidak punya waktu untuk sandiwaramu. Aku percaya apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihatnya mencabut jarum perak dari kepala ayahku. Dicabut. Kau bilang, kau lihat Ye Feng mencabut jarum dari kepala ayahmu? Bukankah itu sudah cukup? Pernahkah kau berpikir bahwa bukan Ye Feng yang menusukkan jarum ke kepala ayahmu, tapi orang lain? Jangan mencoba berkelit. Tidak ada orang lain di ruangan itu saat itu. Dan jarum perak itu miliknya. Dia belum pernah menggunakan jarum itu sejak dia terluka terakhir kali. Tentu saja kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Tapi mana buktinya? Rumahku punya kamera pengintai. Rumahku ada CCTV. Kita akan tahu jika seseorang mencuri jarumnya. Kita lihat saja. Seseorang benar-benar mencuri jarum perak itu dan menjebak Ye Feng. Kita harus memanggil polisi dan menyelamatkan Ye Feng. Sayang, akhirnya kau baik-baik saja. Kian-kian kau sudah bekerja keras beberapa hari ini, Ye Feng. Kau bisa membuktikan bahwa senjata pembunuhan itu dicuri. Kenapa kau tidak melapor polisi lebih cepat? Aku sengaja tetap di dalam rumah selama beberapa hari untuk memberi kesempatan pada orang-orang tertentu untuk bertindak. Maksudmu orang dalam? Tepat sekali, untuk membuat dia dan Chang William membayar. Suzy, apa yang terjadi? Kau bahkan belum berkemas bagaimana kau bisa pergi ke luar negeri? Tidak ada waktu. Formula yang kucuri untuk Chang William palsu. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi lari. Mau lari? Tidak mungkin. Lan Lan, kau pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Tidak. Kita mati bersama. Tangkap mereka. Aku menyuruhmu mencuri formulanya. Kau membawakanku yang palsu. Aku tidak tahu itu palsu. Kita semua ditipu oleh Ye Feng. Ye Feng. Uzi, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bunuh Ye Feng untukku. Bunuh Ye Feng. Aku tidak bisa melakukannya. Kau masih menganggap Ye Feng saudara? Dia tidak hanya tidur dengan wanitamu, tetapi dia juga memberimu formula palsu. Dia mempermainkanmu. Dan kau masih tidak mau membunuhnya? Aku sudah mengkhianati seorang saudara sekali, itu sudah cukup. Bunuh Ye Feng. Aku tidak bisa melakukannya. Menarik keluar. Kakak, bawa Lan Lan ke atas. Perkosa dia lalu bunuh dia. Tidak. Jangan sakiti Lan Lan. Aku akan pergi. Bagus. Ambil ini. Pergi dan habisi Ye Feng. Lalu kembali untuk Lan Lan. Berhenti. Saudara Feng, aku akan bertanggung jawab atas hutang saudaraku. Aku akan menanggungnya. Saudara yang baik, kita punya kehidupan ini, tapi bukan kehidupan selanjutnya. Kau masih menganggap Ye Feng saudaramu? Dia tidak hanya tidur dengan wanitamu, tetapi juga memberimu resep palsu, mempermainkanmu. Dan kau masih menolak untuk membunuhnya? Uzi,
Aku tidak pernah menyangka kau pengkhianatnya. Ya, aku mencuri resepmu. Tapi aku bodoh. Dan kau masih menipuku. Aku mencuri resep palsu. Kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku? Apa kau menganggapku saudaramu? Apa kau menganggapku saudaramu saat kau tidur dengan Lan Lan? Omong kosong. Kian. Lepaskan aku, dengarkan aku. Aku tidak pernah menyangka kau akan selingkuh denganku dengan Lan Lan. Kau telah mematahkan hatiku. Dengarkan aku. Zuzi pasti salah. Sungguh. Kian. Mau lari? Kemari. Kian. Chang Weilian, jika kau punya masalah hadapi aku. Kau belum mati, Zuzi yang tidak berguna itu. Sistem, aktifkan keahlian bela diriku, Da Fei. Sistem menampilkan kekuatanmu terlalu rendah dan tidak dapat diaktifkan. Dia terluka. Tangkap dia. Kian lari. Ye Feng, lari. Pergi. Tak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini. Kian, aku bersumpah, aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku percaya padamu. Ye Feng, saudara Feng, kau akhirnya bangun. Ye Feng, kau begitu kejam. Apa kau tahu bahwa resep palsumu mengorbankan segalanya dariku? Itu karena kau terlalu serakah. Aku menggali lubang dan kau melompat masuk. Bagus. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Chang Weilian, kode Jianghu adalah untuk tidak melibatkan keluarga. Hadapi aku. Dia bicara tentang kode Jianghu denganku? Bicara tentang kode Jianghu? Satu hal yang tak kutaati adalah kode Jianghu. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Patah hatikah? Aku lebih patah hati lagi. Kau tahu berapa banyak uang yang ku kehilangan? Apa maumu? Da Fei, berikan dokumennya padaku. Tanda tangani ini. Alihkan grup Shen Feng kepadaku. Dan aku akan melepaskan istrimu. Ye Feng, jangan tanda tangani. Orang seperti dia tidak pantas dipercaya. Bebaskan Kian dulu. Kau tidak mengerti situasinya. Sekarang aku yang pegang kendali. Mencoba menawarku ya. Siapa bilang kau yang bertanggung jawab tanpa formulaku? Meskipun kau mendapatkan grup Shen Feng itu percuma. Benar masih ada formulanya. Selama kau patuh menuliskan formulanya, aku berjanji akan melepaskanmu. Dan istrimu juga. Feng jangan percaya padanya. Aku kacau karena aku percaya padanya. Aku menyakitimu dan Zuzi. Lan Lan, apa yang kau katakan? Feng tidak tidur denganku. Aku melihatnya tidur. Dan aku diam-diam rekayasanya. Feng begitu baik pada kita, kenapa kau sakiti dia? Mereka memaksaku. Jika aku tidak melakukannya, mereka akan membunuhmu. Aku tidak ingin kau mati. Feng, maafkan aku. Seharusnya aku tidak mengkhianatimu. Dasar sampah tak berguna, mencuri formula palsu, dan merusak rencanaku. Bagaimana kalau kubunuh kau dulu? Hentikan. Biarkan mereka semua pergi. Kalau tidak formulanya batal. Kau menawarku? Aku akan membunuh mereka satu persatu. Kita lihat apakah kau menginginkan formula atau nyawa mereka. Siapa dulu? Bunuh aku. Chang Weilian, kalau berani bunuh aku dulu. Jangan bunuh aku. Bunuh aku dulu. Kenapa kalian semua begitu ingin mati? Bagaimana kalau kita mulai dengan istrimu? Jangan. Kian. Ye Feng, selamat tinggal, aku akan menikah denganmu lagi di kehidupan selanjutnya. Sukian, aku mencintaimu. Ye Feng, aku juga mencintaimu. Ye Feng, aku buta karena menikahimu, dasar bajingan. Aku sudah muak. Tidak. Tidak. Kian, ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku sangat bahagia bersamamu. Kau menepati janjimu. Kau menjadikanku orang paling bahagia di dunia. Mati. Jangan. Akan kubunuh kau. Kau berani melawan? Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Awas. Habis sudah. Chang Weilian, aku akan bertarung sampai mati denganmu.
Husi, aku tak bisa jadi pengantinmu di kehidupan ini. Kehidupan selanjutnya. Sialan. Tak ada satupun dari kalian yang takut mati ya? Kau duluan. Hentikan. Akan kuberikan formulanya. Ye Feng jangan percaya padanya. Diam. Jangan macam-macam. Peluru tak punya mata. Tulis. Cepat tulis. Sistem diaktifkan. Sistem menampilkan bahwa jika kau memaksa memulai sistem, kau akan menghabiskan semua energi. Ye Feng, kau kenapa? Jangan khawatir, Qian. Aku takkan membiarkan apapun terjadi padamu. Pamer cinta walau sekarat. Sistem menampilkan Bud berhasil memulihkan ilmu bela diri. Mati. Bagaimana bisa begini? Ye Feng. Qian bergegas ke Zuzi, dan Lan pergi ke rumah sakit. Ye Feng, kau tak boleh mati, Ye Feng. Ye Feng. Zuzi dan Lan tidak terluka parah. Mereka berdua sudah pulih sekarang. Dia sudah tidur lebih dari sebulan. Dia akan segera bangun. Adik ipar ini semua salahku. Akulah yang melukai Kak Feng. Jika Kak Feng tidak bangun, kau boleh ambil nyawaku. Bangun. Kalian berdua dimanfaatkan oleh orang jahat. Kurasa Ye Feng mungkin sudah memaafkanmu. Yang terpenting sekarang adalah membuatnya bangun. Hidup segan mati tak mau? Apa maksudmu? Selain beberapa kesadaran yang tersisa di otaknya, organ-organnya yang lain mulai rusak. Dia tidak berbeda dengan orang mati. Tidak, Ye Feng tidak akan mati. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Qian, kau harus realistis. Kurasa Ye Feng tidak ingin kau hidup dalam kesakitan selamanya. Kau dan Ting punya kehidupan baru di depan kalian. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Jangan bicara begitu. Aku tak akan menyerah. Ye Feng, kau berjanji untuk menjadikanku wanita paling bahagia di dunia. Tapi kau seperti ini sekarang. Bagaimana aku bisa bahagia? Bangun dan tepati janjimu. Qian, aku kembali. Aku bersumpah, aku sudah berubah. Sungguh aku akan menjadi orang yang paling penyayang di dunia. Qian, aku brengsek sekali dulu. Aku punya istri sebaik dirimu, dan aku tak tahu cara menghargaimu. Qian, aku sangat berhutang padamu. Tak ada cincin, tak ada rumah, tak ada uang. Dan kau tetap menikah denganku. Semua itu tak penting. Yang penting adalah kau benar-benar mencintaiku. Aku tak ingin ada penyesalan. Aku ingin mengadakan pernikahan yang layak denganmu. Setelah menikah, kita akan keliling dunia. Oke? Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Ye Feng, kau berjanji memberiku pernikahan yang layak. Bangun. Kau tak boleh membohongiku. Ye Feng, bangun. Qian, kenapa kau memakai gaun pengantin? Kau berjanji akan menikah denganku. Apakah aku terlihat cantik? Cantik. Kaulah pengantin tercantik di dunia. Jadi apa yang kita tunggu? Ayo kita siapkan pernikahannya. Qian. Ye Feng, bangun. Kau berjanji padaku. Kau masih berhutang pernikahan padaku. Bangun. Kau bilang kau akan selalu mendengarkanku. Ye Feng, bangun. Aku yakin kau bisa melakukannya. Aku sudah muak. Bagaimana kalau kita mulai dengan istrimu? Qian, aku sangat senang kau baik-baik saja. Kita tak akan pernah terpisahkan lagi. Qian, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Dalam suka maupun duka. Dalam sakit maupun sehat. Dalam cantik maupun pudar. Dalam bahagia maupun sedih. Aku akan mencintaimu.